kecualian. Kemudian kita kategorikan bisa menjadi maksudnya dikategorikan jadi BPLR, yaitu bayi berat lahir rendah. Itu dengan bayi lahir berat 1.500 sampai 2.500. Kalau BPLSR, bayi berat lahir sangat rendah, itu kalau kurang dari 1.500, dan ini biasanya dominan pada bayi-bayi prematur. Lalu BPALSR, kalau ini low birth weight, ini very low birth weight, kalau ini extremely low birth weight. Nah itu kalau kurang dari 1.000. Nah, untuk BPLSR ini sering terjadi pada, ini saya nggak mencantumkan citasinya ya, mohon maaf. Ini pada ras kulit putih disebabkan kelahiran ganda pada ras, maksudnya begini, pada bayi-bayi ras putih yang dengan kehamilan ganda, jadi lebih dari satu tidak kehamilan ganda. Saya kira nggak ras putih saja ya, bayi di manapun kalau kehamilan multiple, yaitu bayinya kecil, tapi ada juga yang lahir itu 2.500 dua-duanya atau lebih itu ada. Nah, untuk BPLSR ini memiliki insiden lebih tinggi akibat prematuritas, ya, infeksi, komplikasi neurologis, dan gangguan psikososial. Faktor risikonya apa saja? Jadi pada bayi BPLR itu bisa terjadi, atau maksudnya gini, lebih berisiko terjadi pada keluarga dengan status ekonomi rendah. Ya kalau ini mudah dipahami ya, karena pada ibu-ibu atau keluarga dengan sosial ekonomi rendah itu kekurangan asupan nutrisi, mungkin anemia, penyakit selama hamil yang tidak dikelola dengan baik, kemudian peralatan prenatal yang tidak memadai, lalu komplikasi kebidanan, misalnya pada komplikasi kebidanan bisa plasenta previa, bisa ketuban pecah dini, ya, dan lain-lain. Kemudian riwayat maternal inefisien reproduksi, yang beberapa kejadian itu bayi prematur itu bisa berulang. Kehamilan pertama lahir prematur, kehamilan kedua lahir prematur. Ternyata setelah kita runut, ibunya mungkin memang berisiko kurang gizi, anemia, kemudian ibunya memang mungkin tetap harus bekerja selama kehamilannya, itu juga pengaruh. Lalu kehamilan remaja. Kehamilan remaja ini sering termasuk apa ya? Sering itu seberapa sering, saya tidak punya data berapa prevalensinya kehamilan remaja. Bisa karena kasus perkosaan, bisa karena ya pergaulan bebas. Hati-hati ya, alhamdulillah tidak semoga semua yang kesini selalu dalam lindungannya Allah ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang terima bayi dari nona gitu, nona lahirnya ya kecil-kecil, karena apa? Selama kehamilannya dia tidak pernah melakukan ANC, takut, dia tahu-tahu ke rumah sakit melahirkan, kemudian dia asupan nutrisinya kurang, seperti itu. Lalu jarak antar kehamilan yang dekat, kan idealnya tidak ada 2 balita di rumah misalnya, tapi sering jarak kehamilan itu 2 tahun, 3 tahun, itu juga berpengaruh. Lalu ibu yang melahirkan lebih dari 4 anak sebelumnya, jadi multiple gravida, ini juga pengaruh. Etiologinya apa saja? Jadi etiologinya bisa dipisahkan antara janin, ya, karena janinnya, karena plasentanya, ya, atau karena uterusnya, maternal, dan lain-lain. Kalau janin itu bisa karena gawat janin. Jadi ketika dalam kandungan, janin itu mengalami fetal distress. Jadi gawat janin. Ketika dicek waktu ARC misalnya, loh kok denyut jantung janinnya meningkat gitu. Kemudian gerakannya mulai berkurang, terus
rekaman ininya janinnya itu mengalami deselerasi ya. CTG-nya deselerasi, bayinya mengalami gawat janin. Nah, kalau seperti itu, meskipun usia kehamilannya belum cukup bulan, tetap harus diterminasi. Karena kalau tidak diterminasi, tidak dikeluarkan, akan membahayakan janinnya, bisa dia meninggal di dalam. Nah, biasanya kalau yang masih bisa dipertahankan, kalau gawat janin sudah nggak bisa dipertahankan. Misalnya kalau kasus-kasus ibu dengan ketuban pecah dini, itu biasanya kita minta sebagai neonatologis kalau bisa tunggulah sampai 34 minggu supaya bayinya sudah viable, sudah mampu hidup di luar seperti. Tapi kalau tidak mampu, tidak bisa menunggu, ya sudah, berapapun usianya, berapapun beratnya saya terima gitu ya. Lalu kehamilan kembar, tadi sudah di depan, kehamilan kembar itu karena nutrisi dari ibu biasanya terbagi hanya 2, ibu dan bayinya, lagi mungkin bisa terbagi 3 karena ada kembar, mungkin triplet, bayinya 3 gitu, lebih kecil-kecil lagi. Erythroblastosis itu kelainan imun, hidrops fetalis itu non imun, itu bayinya juga kecil-kecil. Lalu placenta previa atau solusio placenta. Jadi solusio placenta itu placentanya lepas. Jadi placentanya terlepas, sebagian mungkin ya, sebagian jadi ada perdarahan di dalam. Nah, kalau sudah solusio placenta juga bayi harus diterminasi berapapun usia bayinya. Lalu iatrogenik uterus, ya, uterus bicornus. Uterus bicornus itu apa? B2. Cornus apa? Tanduk. Nah, jadi cornus kan uterus itu seperti buah pir ya, gini aja ya. Nah, bicornus itu dia begini. Jadi seperti 2 tanduk, sehingga pertumbuhan janinnya itu menjadi tidak optimal karena terhalang oleh bentuk uterus yang tidak normal. Kemudian inkompetensi cervixnya itu beberapa saya dapat kasus seperti ini, jadi tidak mampu menahan beratnya janin. Cervix itu kan leher, nah harusnya kan dia kuat menahan beratnya janin itu, tapi karena dia inkompeten jadi mudah membuka sehingga janinnya lahir. Nah, pertolongannya bagaimana? Oleh opsin, dipasang ring. Jadi di cervixnya itu dipasang ring supaya bayinya tidak lahir. Tapi itu pun juga biasanya tidak terlalu efektif ya, nanti usia sekian bulan biasanya sudah tidak efektif, jadi memang harus lahir. Lalu maternal, preeklamsia, ibunya mengalami hipertensi, kemudian proteinnya jadi keluar lewat urin seperti itu, sampai dengan eklamsi ya. Kalau eklamsi itu ibunya sudah mengalami kejang, penurunan kesadaran gitu ya. Makanya kalau di ajaran agama Islam, kalau ibunya meninggal karena melahirkan itu kan masuk syahid ya, karena memang perjuangannya lahir normal saja itu sudah perjuangannya tuh sampai seperti itu ya, apalagi kalau yang baru sampai preeklamsi, perdarahan dan sebagainya. Nah, penyakit kronis contohnya penyakit jantung sianotik, kemudian infeksi ya, penyalahgunaan obat, ketuban pecah dini, dan polihidramnion. Polihidramnion itu ketubannya banyak. Nah, ini adalah grafik yang digunakan untuk menentukan bayi kecil itu apakah dia masuk kecil masa kehamilan ya, KMK, atau sesuai masa kehamilan ya, atau besar masa kehamilan. Jadi small for gestational age atau appropriate for gestational age, atau yang lebih besar. Jadi setelah lahir kemudian kita timbang, oh ternyata dia BPLR, lalu plotkan di sini. Ini gestational age-nya, usia kehamilannya, lalu ini beratnya. Apakah dia termasuk KMK, SMK, atau BMK? Untuk bayi berat lahir rendah itu banyak sekali komplikasinya.
yang diantaranya gangguan pernapasan, perdarahan intraventrikuler, kemudian resiko sepsis awitan lambat yang tadi sudah saya sebut di depan ya, kemudian displasia bronchopulmonal, enterocolitis necrotica. Jadi sindrom gangguan napas itu kan karena bayi prematur itu surfaktannya belum terbentuk sempurna. Nah, padahal surfaktan itu merupakan dia protein yang tugasnya sebagai dalam tanda kutip yang pelumasnya alveolus. Jadi alveolus itu mengembang dan mengempis itu karena ada surfaktan sehingga elastisitasnya terjaga. Tapi pada bayi prematur karena surfaktannya belum terbentuk sempurna, jadi cenderung kaku. Surfaktannya kurang pada bayi-bayi di bawah 32 minggu. Dia sudah terbentuk sempurna kalau sudah 34 minggu. Lalu perdarahan intraventrikuler. Ventrikuler itu ada di mana? Bukan jantung ya, tapi ini maksudnya otak. Jadi yang di tengah itu, yang dibuang di tengah otak itu ventrikuler. Karena pada bayi prematur pembuluh darah di situ sel-sel endotelnya kecil-kecil dan tipis-tipis, jadi mudah pecah. Lalu infeksi karena memang imunitasnya masih belum matang, displasia bronchopulmonal itu kerusakan paru. Ya, saya sering dapat juga kasus bronchopulmonal displasia. Enterocolitis necrotica itu nekrosis pada saluran cerna. Pada bayi-bayi prematur kurang oksigen atau dia infeksi atau mungkin komplikasi akibat dari atresia ani seperti itu sering terjadi enterocolitis necrotica. Nah, masalahnya apa saja? Ketidakstabilan suhu tadi sudah kita bahas ya, kestabilan suhu, lalu kesulitan bernapas tadi sudah kita bahas juga sedikit karena kekurangan surfaktan, ya, kemudian resiko aspirasi, toraks yang masih lunak, otot-otot dinding dadanya belum cukup kuat. Lalu pernapasan periodik dan apnu. Kalau yang pernapasan periodik ini apnu of prematurity. Jadi gangguan napas yang karena sistem saraf pusatnya belum matang, sehingga dia akan kadang-kadang istilah kita sih lupa napas. Kalau kita lupa napas gimana ya? Sehingga diapakan baiknya kalau lupa napas? Diingatkan caranya bagaimana? Ya, sentuh, dirasakan, disenggol-senggol, napas nih, napas, jadi napas lagi. Nanti kemudian lupa lagi periodik apnu, lupa deh, napas deh. Ya. Nah, kemudian masalah gastrointestinal ini refleks hisap dan refleks telan itu baru akan sempurna setelah 34 minggu. Jadi kalau sebelum 34 minggu mungkin perlu sonde gitu ya, atau nutrisi lewat jalur intravena, mobilitas usus menurun, pengosongan lambung lambat, kemudian perlu tambahan enzim-enzim mineral, kemudian tadi necrotizing enterocolitis tadi. Oke. Kalau untuk neurologis apa? Nah, ini untuk neurologis ini. Ya, refleks hisap telan kurang, perdarahan ventrikuler, retinopati tadi ya, retinopati, kemudian kejang, hipotonia, banyak. Kalau untuk kardiovaskuler pada bayi, pada janin itu di jantung itu secara fisiologis memang masih ada lubang, itu ductus arteriosus. Tetapi setelah lahir, ductus arteriosus ini harusnya sudah menutup. Nah, karena lahirnya prematur, belum menutup, bayi sudah lahir sehingga terjadi PDA, patent ductus arteriosus. Jadi ductus arteriosusnya masih membuka. Itu masalah. Nanti dilihat anatominya. Ductus arteriosus itu ada di mana. Kemudian bisa hipotensi, hipertensi, ya, berbagai masalah hematologi, misalnya anemia, hiperbilirubin, DIC itu disseminate ini ya, koagulannya ya.
kemudian penyakit perdarahan, metabolisme, hipokalsemia, hipoglikemia. Pemeriksaan penunjang yang dikerjakan ini. Ya, ini. Nah, tata laksananya ini pengaturan suhu, pemberian terapi oksigen atau ventilasi, terapi cairan, nutrisi. Kalau dia hiperbilirubin, ya ini tata laksana hiperbilirubin, reductus arteriosnya juga, lalu tata laksana awal. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Masih ada waktu 10 menit. Yeah.